Ya, oke. Sekarang kita semua yakin. Kita perlu sebuah visi. Tapi pertanyaan yang bisa muncul adalah, dari mana visi itu muncul? Maksudnya, apa yang perlu dipertimbangkan? Nah, jelas dari atas segala-galanya, kita percaya bahwa visi itu berasal dari Tuhan. Tetapi bagaimana caranya yang Tuhan menggunakan untuk menolong kita mengenal visinya bagi gereja kita? Di dalam bahagian ini, saya mau bicara mengenai sesuatu yang seorang pakar bernama Gary McIntosh menganjurkan kepada kita atau melempar kepada kita, yaitu bahwa sebenarnya visi itu bukan sesuatu yang kita ngarang-ngarang atau kita seperti mengangkatnya atau memikirkannya dari nol, tetapi visi itu berasal dari Allah, dan Allah sering menggunakan tiga hal untuk menolong visi itu menjadi wujud kepada kita. Sehingga dia mengatakan bahwa bukan kita mencari visi, tapi justru sebaliknya visi itu mencari kita. Nah, McIntosh mengatakan bahwa ada 3 perkara yang biasanya akan mempengaruhi visi dalam sebuah gereja lokal. Yang pertama adalah passion dari gembala. Nah, saya minta maaf kalau saudara tidak terlalu mengerti istilah passion. Saya sengaja tetap menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada banyak kata yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kata passion. Seperti gairah, seperti beban, seperti hasrat, seperti semangat. Semua itu kalau dipikirkan dalam kata lain, apa itu yang betul-betul membakar hati dari gembala? Apa yang, ya kita sering memakai istilah, apa yang menjadi beban gembala? Ada gembala yang betul-betul merasa sangat-sangat dibebani dengan doa. Ada lain gembala yang sebenarnya lebih ke arah mengajar. Ada yang lain gembala yang lebih dipikirkan masalah penginjilan dan seterusnya. Nah, saudara, semua itu perlu, tetapi terus terang saja, setiap gembala ada hal-hal tertentu yang lebih mendorong dia. Jadi itu dipikirkan. Yang kedua, passion. Sekali lagi kata passion, apa yang menggerakkan, apa yang menyemangati, dan karunia dari jemaat. Nah, di sini kita melihat orang-orang yang Tuhan telah berikan kepada gereja itu, orang-orang yang Tuhan berikan kepada gereja itu adalah mereka yang akan jelas akan mewujudkan dan menjalankan visi tersebut. Dan ada unsur ketiga, yaitu kebutuhan masyarakat. Nah, saudara, mau tidak mau, kalau masyarakat yang ada di keliling saudara adalah petani semua, dan misalnya mereka mungkin pendidikan mereka cuma sampai SMP atau SMA, pasti saudara akan layani mereka. Beda dengan saudara mungkin melayani orang-orang yang semua punya sarjana atau S2 atau S3. Dan pikir juga, misalnya saudara melayani di tempat ada sebuah gereja yang saya kenal, yang melayani di daerah di mana banyak orang-orang di jalanan. Maksudnya orang yang tidak punya rumah, orang yang tidur di luar. Pasti kebutuhan di situ beda dengan kebutuhan orang yang mungkin melayani di tengah suatu perumahan yang mewah. Oke? Kebutuhan rohani jelas sama. Semua butuh Yesus. Tetapi cara-cara akan ditentukan oleh apa yang ada di masyarakat kita. Bukan hanya situasi sosial mereka atau
ekonomi mereka, tetapi bagaimana budaya mereka. Mungkin etnis mereka di sini banyak yang etnis ini, atau mungkin banyak yang etnis itu, atau mungkin yang, dan kita semua tahu khususnya di Indonesia, latar belakang etnis ada membuat orang berpikir sedikit berbeda, cara mereka bertindak berpikir. Nah, kalau kita sudah mengenal dan menemukan apa yang menggerakkan hati gembala, apa yang menjadi passion dan karunia jemaat, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, di mana itu menjadi bersimpang, di mana itu bertemu, itu bisa dikatakan, bisa disebut sebagai visi yang Allah berikan buat gereja Anda. Nah, saya mau saudara merenungkan ini di dalam pertemuan bersama. Saya mau saudara berpikir mengenai ketiga faktor ini. Ya, di dalam halaman 4 dari diktat kita, di situ pertama, nomor 1, sebagai gembala lakukan doa dan pembacaan firman Allah secara pribadi. Apakah, dan saudara boleh membaca semua itu, apakah maksud dari gembala harus melakukan doa dan pembacaan firman? Kenapa? Karena Tuhan telah mengutus gembala untuk memimpin gereja di mana Anda berada. Karena itu, gembala itu sangat-sangat penting dan menentukan. Gembala itu jelas akan bekerja sama dengan tim visi bila menentukan visi bersama, tetapi kalau gembala itu tidak punya apa-apa di dalam hati, tidak punya perasaan sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia, saya kira itu akan menjadi masalah besar. Ya, menjadi masalah besar. Jadi, saudara boleh melihat di sini, di situ dikatakan, hendaklah dia merenungkan beberapa ayat di sini, Yesaya pasal 6, perhatikan bahwa pertama-tama Yesaya memandang Allah, lalu memandang dirinya sendiri, kemudian barulah Allah memberi visi bagi pekerjaan Tuhan. Lalu lihat yang Nehemia pasal 1, sebenarnya di sini saya hanya kutip ayat yang ke-6, tapi seluruh pasal 1 berbicara mengenai bagaimana Nehemia melihat betapa dibutuhkan pembaharuan di dalam di antara bangsa Israel. Ketika Nehemia mendoakan revitalisasi negara Israel, ia mengidentifikasikan dirinya dengan doa umat Israel walaupun ia sendiri tidak melakukan doa-doa tersebut. Ia mengakui dosa mereka dalam ayat yang ke-6. Jadi, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Gembala, ayo kembali ke mezbah doa Bapak. Kembali dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu bagi gereja ini? Tuhan, berikan hatimu kepada saya, supaya saya bisa sharing. Yang kedua, halaman yang ke-4. Menganalisa gereja dan masyarakat yang hendak dilayani. Nah, kembali kita lihat kembali kepada gambar yang ada tadi. Oke? Di sini kita melihat, untuk mengetahui, jelas kita perlu mengetahui apa yang menjadi hati jemaat, apa yang menjadi karunia jemaat, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saudara, mungkin saudara harus memikirkan dengan baik-baik, ya. Apa? Mungkin saudara akan merenungkan kembali. Saudara harus, mungkin saudara mau berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin saudara mau melakukan apa yang disebut prayer walk, atau berjalan sambil berdoa. Jadi di situ saudara akan mengetahui dan izinkan, mungkin saudara mau katakan, oh Tuhan, bicara kepada hati kami. Oh Tuhan, mereka yang tersembunyi dari mata manusiawi kami, oh Tuhan, nyatakan itu melalui pernyataan rohani kepada kami. Atau cara bagaimana supaya saudara tidak hanya melihat orang-orang di keliling gereja, saudara melihat mereka dengan mata yang Yesus melihat. Di dalam halaman yang ke-5, saya memberikan beberapa pertanyaan yang bisa menolong untuk mencetuskan visi.
Dengan cara bagaimana Allah hendak menyatakan dirinya melalui gereja kepada masyarakat ini. Maksudnya, apakah itu melalui pelayanan sosial, apakah itu melalui sekolah minggu, apakah itu melalui beberapa cara, apakah itu melalui persekutuan ibu, apakah itu melalui, ya bisa banyak macam. Nomor 2, misalnya fasilitas gereja Anda hancur terbakar, apakah kita akan membangun kembali dengan bentuk yang sama? Kalau tidak, yang mana yang harus dirubah? Maksudnya, kalau seandainya setelah kita sudah berpengalaman di sini dan gereja kita seandainya hancur dan kita harus bangun lagi, apa yang menjadi perubahan? Maksudnya, mungkin gereja ini kurang memadai dalam hal apa sehingga harus ada perubahan. Yang ketiga, misalnya kita akan memulai gereja ini kembali dari nol, hal apakah yang akan kita melakukan dengan cara yang berbeda daripada apa yang kita sedang lakukan sekarang? Nomor 4, seandainya gereja kita akan ditutup tahun depan, saya harap tidak, apakah yang akan kita lakukan pada saat ini? Misalnya, nah ini saudara jangan harapkan tidak didoakan, tidak dirindukan, tapi misalnya saudara dapat pengumuman dari pemerintah. Semua gereja dalam jalur ini, sebenarnya bukan hanya gereja, semua gedung dalam jalur ini harus dihancurkan. Karena akan ada jalan tol baru. Atau misalnya terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Misalnya terjadi penganiayaan di mana seorang pemimpin mengatakan setiap gereja harus ditutup dan tidak boleh lagi ada ibadah. Apa yang akan saudara? Maksudnya semua pertanyaan ini tujuannya untuk mengatakan kepada kita apa yang berbeda dari yang seharusnya berbeda daripada apa yang sedang berjalan sekarang. Nomor 5. Apakah yang sedang Allah kerjakan dalam masyarakat kita dan bagaimanakah kita dapat bergabung dengan pekerjaan itu? Jadi ini adalah banyak cara dan saudara membuat visi itu tidak gampang. Dan saya harap saudara tidak hanya copy ciplak visi dari gereja lain. Saya harap saudara sungguh-sungguh merenungkan dan memikirkan hal-hal ini. Karena saya pikir Allah mempunyai sesuatu yang khusus bagi saudara. Nah, di sini dalam halaman 5, ada juga 2 tambahan membagi visi itu. Apalagi kalau saudara sebagai gembala sudah berdoa, saudara bisa mulai membagi itu kepada jemaat. Dan jemaat tim visi bisa saling tukar pikiran. Baca silakan dan adakan retreat visi. Kalau bisa, saudara pergi menyendiri. Memang sekarang dengan adanya saat saya rekam ini, situasi virus di Indonesia tidak terlalu bagus, ya. Tetapi mungkin satu waktu saudara akan katakan kepada tim visi, saudara gembala mengatakan kepada tim visi, ayo kita pergi dan semalam dan sehari kita berkumpul hanya untuk mendoakan dan membahas apa rencana Tuhan buat kita. Nah, sebelum saya tutup bagian ini, pada bagian terakhir, halaman yang ke-15, di dalam langkah-langkah selanjutnya, di situ saya memberikan beberapa langkah secara lebih terperinci. Di dalam halaman 15, nomor 1, lakukan analisa mendalam. Oke, yang baru kita bicara. Lalu nomor 2, sekarang mulai bicara sedikit mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah visi. Dan anjuran saya kepada Bapak Ibu adalah, dan silakan harap bisa dibaca semua, menulis secara lengkap visi yang Tuhan maksudkan bagi gereja setempat. Kami sarankan agar visi tersebut ditulis dalam bentuk seperti ini. Yang pertama, suatu pernyataan visi singkat. Ya, saya bilang 8 sampai 14. Kalau saudara punya visi 7 atau 15, itu tidak berarti salah, tidak. Tapi maksudnya yang singkat dan mudah diingat. Tapi perlu disertai dengan penjelasan dari visi itu.
Saya tulis di sini 2 sampai 4 paragraf. Jadi visi itu mungkin hanya singkat, mudah dihafal, mudah dilafal. Tetapi kemudian saudara menulis sesuatu penjelasan yang lebih mendalam supaya kita dapat menangkap makna dari visi tersebut. Nomor 3, bertemu sebagai tim visi untuk merampung. Nah, ini yang berikut, oke? Ini yang berikut untuk nilai dan seterusnya. Jadi, sekarang sudah waktunya. Sekarang waktunya saudara gembala dan saudara jemaat yang ikut dalam tim visi melakukan pekerjaan keras dari menulis sebuah visi. Saudaraku, ini bukan pekerjaan gampang. Jangan terlalu cepat puas. Saya saran itu ditulis, lalu mungkin kembali minggu depan. Atau mungkin ditulis dan didoakan bersama. Sehingga ada suatu perasaan, ya, betul, serak, jadi. Setelah berbuat demikian, saya harap itu akan tertulis dan siap diserahkan bila mana kita bertemu kembali di dalam pertemuan pleno. Saya doakan saudara agar Tuhan memberikan visi yang Ia hendaki bagi gereja saudara. Tuhan memberkati.